bakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar ditambah kencangnya hembusan angin dan teriknya matahari membuat amukan si jago merah kian menjadi. Warga panik dan berusaha mengamankan barang-barang berharga milik mereka menjauh dari titik api. Menurut pengakuan warga, api pertama kali muncul dari lantai 2 sebuah rumah dan langsung menyambar ke bangunan lain di sekitarnya. Meski sempat kesulitan sumber air, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api sebelum kebakaran semakin meluas. Untuk proses pemadaman tidak lebih dari 1 jam ya, setengah jam sudah bisa dikuasai, setengah jam berikutnya adalah pendinginan, gitu ya. Ada kesulitan nggak Pak untuk pemadaman? Kesulitannya adalah di sini agak susah sumber air ya, jadi kami luncurkan unit memenuhi kebutuhan di sini ya, sekitar 17 unit. 17 unit Pak ya? Iya, betul. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Namun 2 bangunan rumah warga ludes terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Api dengan cepat membakar bangunan rumah di Jalan Lambung Mangkurat, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu siang. Kencangnya angin membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Bahkan sempat terdengar 2 kali suara ledakan. Saat proses pemadaman, petugas pemadam kebakaran harus mendobrak pintu rumah warga guna memadamkan api. 1,5 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tercatat ada 16 bangunan yang hangus terbakar dalam peristiwa ini. Informasi dari RT sekitar 16 bangunan yang terdampak 2. Dugaan sementara belum kita bisa pastikan. Meski tidak ada korban, kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung meringkus seorang terduga maklar kasus suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Terduga maklar kasus Zarof Rikar adalah mantan pejabat di Mahkamah Agung yang ditangkap di kawasan Jimbaran, Bali. Kejaksaan menangkap seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung berinisial ZR yang diduga terlibat kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. ZR ditangkap di Bali pada Kamis kemarin. Kini ZR tengah diperiksa intensif di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Penyidik Kejaksaan Agung menangkap 1 orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal, dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta. Gitu. Mengenai hasil pemeriksaan dan lain-lain itu menjadi kewenangannya Jagung ya. Nanti menunggu Puspenkum aja. Sebelumnya, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus oleh tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur, Rabu lalu. Ketiganya adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini telah berstatus tersangka. Selain itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga dijadikan tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Rikar. Zarof Rikar mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Rikar. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg.
Zarof Rikar mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Ya, Zarof Rikar kini ditahan oleh Kejaksaan Agung. Zarof Rikar merupakan mantan pejabat di Mahkamah Agung dan pensiun pada 2022. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Mahkamah Agung. Dalam LHKPN, harta kekayaan Zarof Rikar tercatat lebih dari 51 miliar rupiah. Selain itu, Zarof Rikar merupakan produser film Sang Pengadil yang tayang di bioskop Oktober 2024. Film ini berkisah tentang kehidupan seorang hakim. Pak, rambutnya rontok ya, Pak? Apa amat dah? Sementara dari hasil penggeledahan Kejaksaan Agung RI menyita barang bukti berupa uang tunai hampir 1 triliun rupiah dari berbagai mata uang, yaitu 482.320 dolar Hong Kong atau setara 975.518.414 rupiah. Kemudian 71.200 euro setara 1.208.229.185 rupiah. Lalu 1.897.362 US dollar atau setara dengan 29.757.848.909 rupiah. Lalu 5.725.075.075 rupiah. Kemudian 74.494.427 dolar Singapura yang setara dengan 885.030.515.308 rupiah serta emas antam seberat 51 kg. Di tengah masyarakat kesulitan ekonomi, 3 siswa SD di Pandeglang, Banten diusir dari sekolah gara-gara orang tuanya belum membayar tunggakan sumbangan biaya pendidikan. Orang tua ketiga murid yang berprofesi sebagai buruh hanya bisa mengelus dada ketika anaknya dipulangkan saat jam sekolah berlangsung. Pulang atan ya? Pulang ya? 3 murid SDIT ICH Pandeglang, Banten ini dipulangkan ke rumah saat pelajaran sekolah. Ketiganya diantar dengan mobil operasional sekolah ke rumah orang tuanya di Menes, Banten. Mereka dipulangkan bukan karena nakal, bahkan mereka tercatat sebagai murid yang berprestasi. Pihak sekolah terpaksa memulangkan ketiga anak ini karena orang tua mereka belum membayar tunggakan sumbangan biaya pendidikan dan SPP sebesar 42 juta rupiah. Ya, Presiden Prabowo Subianto akhirnya tinggalkan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Warga antusias saat Prabowo menyapa lewat mobil atap terbuka. Sekitar pukul 10.51, Presiden Prabowo Subianto keluar dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dari atap terbuka mobil Maung Garuda, Presiden Prabowo Subianto menyapa ratusan warga yang berkumpul di depan Akademi Militer Magelang. Warga pun antusias menyambut Presiden Prabowo. Prosesi melepas kepulangan Presiden beserta jajaran anggota Kabinet Merah Putih melibatkan prajurit taruna dan taruni berseragam lengkap dan membentuk barisan sebagai bentuk penghormatan. Prabowo keluar dari Akmil menyusul wakil presiden dan para jajaran menterinya yang keluar tinggalkan Akademi Militer terlebih dahulu. Dan kini kita bergabung ke Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ada rekan Adisa Rizkia. Selamat siang, Adisa. Jam berapa nantinya para jajaran Kabinet Merah Putih akan bertolak menuju Jakarta? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Baru saja rombongan dari Menteri Kabinet Merah Putih tiba di kawasan Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta melalui Concordia Lounge, di mana nantinya menurut informasi begitu pesawat akan lepas landas
pukul 11:30 siang nanti. Dan hingga kini kami juga masih menunggu rombongan dari Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang sesaat lagi akan tiba di Bandara Adi Sucipto. Menurut informasi yang kami dapatkan, nantinya rombongan menteri akan menggunakan pesawat Boeing milik TNI AU dan kemudian Wakil Menteri akan menggunakan pesawat Super Hercules milik TNI AU untuk pulang ke Jakarta. Dan memang hingga kini kami masih menunggu rombongan dari Wakil Menteri yang informasi yang kami dapatkan juga nantinya pesawat yang dinaiki oleh Menteri dan juga Wakil Menteri ini berjarak sekitar 30 menit untuk lepas landas dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Dan kalau tadi kami melihat kedatangan dari rombongan Menteri sudah tiba lebih dulu di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, Reza. Ada Erick Thohir, kemudian Erlangga Hartanto dan sejumlah jajaran dari Kabinet Merah Putih pun juga sudah memasuki area Concordia Lounge. Dan hingga kini memang kami pun juga masih menunggu kedatangan dari Wakil Menteri Kabinet Merah Putih akan tiba sesaat lagi di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Demikian Reza, saya kembalikan kepada Anda. Ya, baik Adisa, tadi Anda katakan bahwa para menteri ini nanti akan menggunakan pesawat Boeing milik TNI AU. Kemudian untuk Wakil Menteri menggunakan pesawat Hercules. Bagaimana dengan staf khusus Presiden, Adisa? Menggunakan pesawat apa untuk nantinya menuju ke Jakarta? Untuk informasi yang kami dapatkan, ini memang pesawat yang digunakan berbeda dengan pada saat kedatangan ya. Kalau pada saat kedatangan Wakil Menteri menggunakan pesawat Boeing, namun ini dibalik begitu, yang menggunakan pesawat Boeing adalah para rombongan menteri dikarenakan memang dari pihak TNI AU menyatakan bahwa supaya Wakil Menteri dan juga Menteri ini bisa merasakan begitu menggunakan pesawat milik TNI AU dengan seri Boeing maupun seri Hercules yang saat ini akan digunakan. Nah, tadi saya sempat melihat begitu staf khusus Presiden Raffi Ahmad sudah tiba bersama dengan rombongan menteri. Itu artinya ada sejumlah staf khusus Presiden yang menggunakan pesawat Boeing milik TNI AU untuk pulang ke Jakarta. Kemudian ada beberapa staf khusus Presiden juga nantinya ikut rombongan dari Wakil Menteri Kabinet Merah Putih menggunakan pesawat selanjutnya. Demikian, saya kembalikan kepada Reza. Baik, Adisa, tadi Anda katakan bahwa staf khusus beberapa sudah tiba di Bandara Adi Sucipto. Namun apakah tadinya para menteri dan juga wakil menteri yang sudah tiba di bandara ini menyampaikan apa agenda berikutnya setelah mereka nanti tiba di Jakarta? Ya, untuk agenda berikutnya memang tadi diinformasikan oleh Menteri Kehutanan di mana tadi sempat menyatakan bahwa banyak hal yang didiskusikan selama 3 hari selama mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, di mana nantinya ada program yang dibahas selama 100 hari ke depan atau short term dan juga long term bersama Presiden Prabowo Subianto. Dan di hari Senin tentunya agenda untuk membahas bersama dengan tim, dengan jajaran menteri akan langsung dieksekusi oleh para menteri beserta jajarannya tentu saja. Reza. Ya, baik, terima kasih Adisa Rizkia melaporkan langsung dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, para Menteri Kabinet Merah Putih selesai jalani pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sebelum menaiki bus yang membawa mereka menuju bandara, para menteri sapa warga terlebih dahulu. Dan ratusan warga antusias sambut para menteri yang keluar dari Akademi Militer Magelang. Para menteri pun tampak sumringah usai jalani pembekalan selama 3 hari. Usai temui warga dan awak media, para menteri kemudian menaiki bus yang akan membawa mereka menuju Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Ya, masih. Selamat ya, Pak ya. Yo, masih. Selama 3 hari ini, Pak. Wah, keren banget. Mantap banget. Dan ini kabinet yang paling kompak kayaknya nih. Keren.
kabinetnya semuanya bondingnya bagus, kabinet saling kenal, kerja sama timnya bagus, ya, sharing pengalaman, sharing pengetahuannya bagus. Dan tadi pagi kita semua naik ke Tidar, ke puncak Tidar, ngos-ngosan sih, tapi keren banget, ada kepuasan. Arahan Pak Presiden banyak, tapi arahan beliau banyak yang spesifik ya. Tentu tidak bisa kita buka ke publik, tapi semuanya untuk bekerja. Kabinet ini harus satu, bekerja untuk merah putih. Itu pesan yang paling utama dari Bapak Presiden. Makanya namanya Kabinet Merah Putih. Oke ya? Terima kasih, Bang. Oke. Ya, alhamdulillah selama 4 hari 3 malam ya, kami mendapatkan banyak sekali pendidikan yang sangat berarti untuk membuat kita hidup lebih disiplin. Yang kedua, kita mendapatkan banyak sekali pencerahan bagaimana dalam melakukan percepatan ya, untuk membangun kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang saya yaitu bidang ketahanan pangan. Karena Presiden ingin mengembalikan ya kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ya, bahwa bumi kekayaan alam ini harus diperuntukkan untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Jadi semua telah dipaparkan oleh dari masing-masing kementerian, yang ini tinggal nanti mengimplementasikan di lapangan. Dan Bapak Presiden menginginkan untuk ini langsung bisa dikerjakan lebih cepat. Kita tidak banyak lagi ya untuk menunggu, tetapi langsung kita bekerja untuk rakyat. Terima kasih Pak. Loyalitas dan militansi untuk bekerja demi rakyat gitu. Jadi tidak pernah sepanjang sejarah Republik kabinet disiapkan dengan cara terstruktur dan sistematis. Presiden minta mulai besok kita tancap gas. Ya. Tadi perintah Mas Pras suruh yel-yel katanya. Gimana ya. Yel-yelnya? Oh ya. Siapa kita? Kabinet Merah Putih. Luar biasa. Luar biasa. Kondisi fisik para menteri sama wakil menteri gimana nih Bang? Kemarin pelatihan tuh Pak, fisik segala macam gimana Pak? Aman semua, karena Presiden itu bahkan memberikan kita doping vitamin. Betul. Ya, semua dikasih vitamin terbaik. Biasa mengajarkan kita bagaimana itu kedisiplinan. Bangun setiap pagi jam berapa Pak? Jam 4 pagi. Jam 4 kita harus sudah bangun, sholat subuh, langsung siap-siap dengan kostum kita ya. Kostum tentara kita, dan kita baris berbaris. Jadi pengalaman yang luar biasa dibanding dan selain itu juga banyak sekali pembekalan materi yang diberikan kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghasilkan karya yang terbaik untuk bangsa. Justru seru banget, sumpah. Terakhir pembekalan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sapa warga yang berkumpul di depan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Gibran membagikan buku dan susu kepada warga. Temui warga di depan Akademi Militer Magelang, Gibran langsung disambut dengan antusias. Terlihat warga berebut bersalaman dengan Wakil Presiden. Wakil Presiden Gibran juga bagikan buku dan susu. Warga pun berebut mendapatkan buku dan susu dari Wakil Presiden. Gibran selanjutnya langsung menuju mobil dinasnya dan meninggalkan keluar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Anak-anak pun antusias sambut iring-iringan kendaraan Wapres Gibran. Para Menteri Kabinet Merah Putih tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menunggu kepulangan mereka ke Jakarta. Usai tinggalkan Akademi Militer Magelang, para menteri akhirnya tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta untuk pulang ke Jakarta. Rencananya para menteri dan wakil menteri akan pulang menggunakan pesawat Hercules. Oh, boleh. Gimana? Ke Jakarta. Saya nanya dulu gimana nih? Gimana? Ya, saya kira 3 hari ini ya bagi saya pribadi adalah pengalaman yang menyenangkan, menggembirakan dan membahagiakan. Karena ini ada kesempatan emas ya, golden opportunity bagi para menteri untuk saling mengenal. Banyak yang tidak kenal sebelumnya, memiliki latar belakang berbeda, partai berbeda, agama berbeda, profesi berbeda. Tapi dengan 3 hari ini terlihat hubungan menjadi cair
karena ada ruang komunikasi yang intens antara satu menteri dengan menteri yang lain. Dan pengalaman dari sebelum-sebelumnya menurut para menteri senior juga, yang jadi masalah utama di Republik ini justru karena komunikasi yang mandek. Ada ego sektoral ya, masing-masing merasa ini adalah portfolionya yang nggak boleh diganggu oleh orang lain. Nah, dengan pertemuan kemarin saya kira itu menjadi cair. Nah, kedua yang paling penting menurut saya, semakin jelas juga bagi para menteri, paling tidak bagi saya, visi, misi, goals, orientasi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kemana ya. Ya banyak sesi yang kita berdialog langsung dengan Pak Gibran sehingga jadi jelas ke depan orientasi pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini adalah kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Nah, saya kira kami di Kementerian Kehutanan akan melakukan focusing and refocusing program-program yang orientasinya ke sana. Pertama kesejahteraan rakyat, yang kedua kemandirian bangsa. Saya sudah banyak punya pikiran ya, nanti Senin kita langsung tancap gas. Contohnya apa, Pak? Saya nggak bisa sampaikan sekarang ya, karena tadi juga Pak Prabowo terakhir memerintahkan kepada kami untuk menyusun program quick win ya, baik itu yang short term dalam 100 hari, yang middle term maupun yang long term ya. Jadi nanti pada saatnya nanti akan kami laporkan ke Pak Presiden dan pada saatnya nanti akan kita umumkan dan kerjakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Cukup. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kericuhan antar pendukung calon Bupati Situbondo terjadi saat debat pemilihan Bupati Situbondo yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. Kericuhan terjadi usai Cabup nomor urut 1 Yusuf Rio Wahyu Prayogo mempertanyakan komitmen anti korupsi Cabup nomor urut 2 Karna Suswandi yang diketahui berstatus tersangka oleh KPK. Baik, kita lanjutkan atau bagaimana? Bapak dan Ibu, mohon tertib keseluruhannya. Paslon nomor urut 1 akan menanggapi ya. Baik. Kericuhan antar pendukung Cabup Cawabup Situbondo dalam program debat berawal ketika Cabup nomor urut 1 Yusuf Rio Wahyu Prayogo bertanya kepada Cabup nomor urut 2 Karna Suswandi. Anda sendiri masih dalam kondisi yang seperti itu. Rio menyoroti komitmen Karna yang menjanjikan pemerintahan bersih bagi Situbondo yang menurutnya bertentangan dengan status hukum Karna sebagai tersangka KPK. Situasi pun makin tegang usai pertanyaan tersebut. Baik, kita tidak akan bisa lanjutkan kalau Anda masih berdiri dan seperti itu. Pasangan 02 terutama pada Pak Karna Suswandi, apa yang terjadi pada hari ini dan bagaimana kira-kira respon Anda dengan komitmen atau visi ke depan bahwa pemerintahan yang bersih sementara Anda sendiri masih dalam kondisi yang seperti itu. Jadi ini bagian terpenting dalam konteks good and clean governance. Ini menjadi hal yang sangat serius, isu yang paling serius di dalam konteks demokratisasi, sehingga ini perlu sekali saya mendapatkan respon dari Pak Karna dan Bu Nyai. Mungkin itu, terima kasih. Usai statusnya sebagai tersangka KPK disinggung, Karna Suswandi menyebut status tersangkanya masih dalam tahap dugaan. Lalu ia menegaskan bahwa kini tengah mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan status tersangkanya. Mas Rio menyampaikan kalau saya sekarang sebagai tersangka. Jadi kata tersangka itu artinya bahwa di dalam undang-undang KUHP kita diatur praduga tak bersalah. Sebelum ada kekuatan hukum tetap yang menyampaikan bahwa saya bersalah, saya masih belum bisa dikatakan sebagai seorang koruptor. Saya belum bersalah. Jadi ini adalah KUHP yang mengatur. Jadi saya
sekarang telah mengajukan pra-peradilan. Kita tunggu kebenarannya ini semua. Tensi antar pendukung paslon makin meningkat saat beberapa pendukung mulai berteriak dan mengganggu jalannya debat. Situasi yang tak terkendali membuat penyelenggara turun tangan. Bapak Ibu, kami sangat menghargai. Untuk itu mohon kita menghargai kegiatan ini. Baik, kita lanjutkan atau bagaimana? Bapak dan Ibu, mohon tertib keseluruhannya. Paslon nomor urut 1 akan menanggapi ya. Baik, mohon izin. Bolehkah kembali ke tempat duduk masing-masing? Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mohon duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Mohon duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Kita nggak bisa melanjutkan kalau Bapak dan Ibu masih ramai seperti ini. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing? Untuk meredam situasi, Ketua KPU Kabupaten Situbondo dan juga penyelenggara menghentikan sementara acara debat untuk dilakukan mediasi. Selanjutnya, debat kembali dilanjutkan pada segmen penutup dan berlangsung lancar. Kami kembali usai pariwara. Pemirsa, KPUD juga akan melibatkan partisipasi masyarakat untuk merumuskan pertanyaan bagi para calon gubernur dan wakil gubernur. KPU DKI telah menyiapkan tema soal ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan menghadirkan kembali 7 panelis dari berbagai ilmu dan juga praktisi. Secara teknis, pelaksanaan debat akan digelar sama seperti debat sebelumnya. Dalam debat kedua nanti akan dilangsungkan selama 150 menit yang terdiri dari 6 segmen. Sama, tapi pada debat ini kami melibatkan partisipasi masyarakat juga ya. Jadi hari ini kita juga panelis sudah melakukan focus group discussion dengan para kelompok masyarakat untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat kira-kira seperti apa yang nanti akan dirumuskan oleh panelis melalui bentuk-bentuk pertanyaan. Pemirsa, 3 pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta menyatakan siap jalani debat kedua Pilkada Jakarta. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iJus siang hari ini. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iJus dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialijus. Saya Reza Sregar, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menyatakan siap menjalani debat terbuka Pilkada DKI Jakarta besok. Meski tanpa persiapan khusus, 3 paslon akan memberikan penampilan terbaiknya. Calon nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan akan belajar lebih banyak untuk menguasai topik-topik yang disiapkan dalam tema debat nanti. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat. Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong. Sementara itu, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil elektabilitas paslon Pilgub Jakarta. Poltreking Indonesia merilis elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul di angka 51,6%. Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menyusul dengan 36,4%. Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana